Ya, semua jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor. Aku kaget melihat banyak saluran TV dan media datang ngeliput Indonesia. Kok bisa? Ya, tidak ada yang menyangka bahwa sebuah laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bisa berubah menjadi magnet dunia yang menyedot ribuan media, turis asing dan perhatian global. Namun itulah yang terjadi di ibu kota Indonesia. Jelang laga antara Indonesia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, suasana yang tercipta justru melampaui apa yang biasa kita saksikan di final Piala Dunia atau Liga Champions. Bahkan 3 sosok penting di balik kebangkitan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Alex Pastoor dan kolega sebagai asisten pelatih timnas mengaku kaget. Padahal jajaran pelatih timnas saat ini bukan orang sembarangan. Ketiganya adalah wajah-wajah sepak bola Eropa yang terbiasa dengan atmosfer megah di stadion-stadion ternama. Namun mereka tetap tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya ketika melihat bagaimana rakyat Indonesia dan di dunia menyambut laga ini. Saat ini GBK menjelma jadi pusat dunia. Jakarta berubah bukan sekedar kota megapolitan, namun menjadi titik tengah sepak pemberitaan utama di TV-TV global. Famor pertandingan Indonesia versus Cina benar-benar mengalahkan semua berita sepak bola di dunia, termasuk laga-laga lain di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan berita sepak bola Australia mengakui bahwa laga mereka yaitu menjamu timnas Jepang. Sepi pemberitaan karena kalah heboh oleh pertandingan Indonesia versus Cina. Padahal timnas Australia bakal menjamu timnas Jepang di kandang sendiri. Laga tersebut juga berbarengan dengan jadwal Indonesia versus Cina, yaitu tanggal 5 Juni nanti. Federasi Sepak Bola Australia yang menyadari bahwa laga antara Australia versus Jepang kalah famor oleh timnas Indonesia. Maka dari itu Federasi Australia membuat gebrakan agar menjadi heboh dan menyedot perhatian dunia. Gebrakan tersebut yaitu pihak Australia menyiapkan khusus kursi VIP melayang. Kursi penonton tersebut bakal berada melayang di atas stadion, di mana penonton bisa menyaksikan laga Australia versus Jepang dengan nuansa yang berbeda. Ya, namun gebrakan Australia itu sepertinya tidak berdampak sama sekali. Pemberitaan timnas Indonesia masih heboh hingga saat ini. Bahkan banyak pihak yang menyebut gebrakan Australia tersebut malah berlebihan, karena tidak akan fokus menonton pertandingan, malah justru jadi uji mental yang menaikinya. Ya, gebrakan Australia itu tidak membuat berita timnas Indonesia padam. Sekarang justru lebih dari 200 saluran televisi internasional telah terkonfirmasi bakal menyiarkan pertandingan Indonesia versus Cina. Bahkan jurnalis Belanda menyebut pamor timnas Indonesia lebih heboh daripada timnas Belanda. Ya, alasan itu karena sekarang timnas Indonesia hampir dihuni banyak pemain keturunan dari Belanda. Tak heran jika skuad Garuda selalu menjadi pemberitaan utama di negara kincir angin tersebut. Sebenarnya mereka bukan hanya memberitakan sepak bola kita saja, tapi juga fenomena sosial yang menyertai kebangkitan Indonesia. Sejak kedatangan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, berita sepak bola Indonesia makin heboh. Patrick Kluivert ini seperti bintang dunia pada masanya. Sekarang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang pernah tampil di Piala Dunia dan membawa Barcelona ke puncak Liga Champions saja mengaku belum pernah menyaksikan kegilaan sepak bola segila di negara ini. Saya pikir saya datang untuk melatih laga kualifikasi biasa, tapi atmosfernya benar-benar gila. Saya merasa sedang mempersiapkan final turnamen besar. Ini seperti dunia berpaling ke Jakarta, ujarnya Patrick Kluivert. Setiap saya keluar, para fans sudah berteriak dan berkerumun. Bahkan para pemain selalu diserbu oleh para fans. Saat latihan sudah dipadati wartawan dan penonton. Patrick Kluivert tak menyangka keputusannya menerima pinangan Indonesia beberapa bulan lalu.
kini membawanya ke titik yang begitu monumental. Ia mengaku bahwa aura rakyat Indonesia yang begitu mencintai tim nasional sangat mempengaruhi semangat para pemain. Energi dari rakyat Indonesia luar biasa. Mereka bukan hanya menonton, mereka menyatu dengan tim. Ini bukan cuma pertandingan, ini perjuangan bersama, ujar Patrick Kluivert. Tak cuma Patrick Kluivert saja yang takjub dengan gilanya sepak bola di negara ini. Alex Pastoor, pria Belanda yang kini menjadi tangan kanan Kluivert, juga angkat bicara. Dengan latar belakang sebagai pelatih teknis yang pernah bekerja di Belanda, Jerman, dan Austria, Alex Pastoor mengaku takjub. Di Eropa, pertandingan sebesar ini biasanya hanya terjadi di semifinal Liga Champions atau final Euro. Tapi di sini ini hanya kualifikasi, tapi rasanya seperti panggung dunia, ujar Alex Pastoor. Ia bahkan menyebutkan bahwa Indonesia kini sedang memimpin tren baru dalam sepak bola Asia, menciptakan atmosfer pertandingan yang bukan hanya menarik dari sisi teknis, tapi juga dari segi budaya, emosional, dan bahkan ekonomi. Di sisi lain, sekarang skuad Indonesia sudah terbang ke Jakarta. Bahkan terlihat di dalam video, sebelum mereka meninggalkan Bali, mereka sangat enjoy, bahkan sempat menari-nari. Pelatih Patrick Kluivert juga sangat terlihat menari-nari bersama sang penari. Pelatih Belanda ini tidak pernah merasakan hal seperti ini di Eropa. Ia sangat bahagia bisa melatih Indonesia. Mereka sangat santai sebelum menghadapi Cina. Mereka seperti yakin akan mengalahkan Cina di kandang sendiri. Tentu saja semoga ini menjadi hal positif bagi skuad Garuda. Tentu di tengah euforia ini, tim pelatih tetap menekankan pentingnya fokus. Patrick Kluivert secara khusus meminta pemain agar tetap tenang dan tidak terpancing suasana di luar stadion. Here in Indonesia, unfortunately. But you know what was? Their defense. His name is Beckham Putra, so happy to welcome him in the national team of Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.